orang Muslim masuk rumah orang Advent bisa makan apa saja. Karena dia nggak mungkin ada babi, nggak mungkin ada udang yang hidup di dua alam dan lain-lain, nggak mungkin. Gitu, karena itu nggak boleh. Gitu. Jadi intinya bahwa semuanya itu menuju ke sama. Cuman kembali penafsirannya. Kenapa misalnya mesti buka sepatu? Kenapa mesti pakai yang sederhana? Karena buat dia itulah yang terbaik. Pak Pendeta, kalau semuanya sama, Pak Pendeta percaya sama, kenapa nggak Pendeta masuk ke Islam aja Pak Pendeta? Kan sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah debat sengit antara Mu'alaf Dr. Richard Lee versus Pendeta Gilbert Lumoindong. Nah teman-teman, kita akan mengetahui di dalam ujung perdebatan ternyata Pendeta Gilbert Lumoindong kesulitan atau kelabakan dengan satu pertanyaan dari Dr. Richard Lee. Tadi kan Pak Pendeta bilang kan Tuhan itu satu. Ya. Surga itu satu. Ya. Ya. Tapi kenapa agama itu banyak? Penafsirannya. Tapi kan penafsiran ini berbeda-beda Pak Pendeta. Ya. Yang satu harus datang ke gereja dengan rapi, menggunakan sepatu terbaik. Yang satunya lagi untuk masuk ke rumah Tuhan harus melepaskan alas kaki. Yang satunya boleh minum alkohol. Yang satunya alkohol itu adalah haram. Yang satunya boleh makan babi. Yang satunya lagi tidak boleh makan babi. Yang satunya lagi tidak boleh makan sapi. Yang di sebelah sana lagi. Ini semua punya versinya masing-masing Pak Pendeta. Apakah ini Tuhan nyampaikan lalu dengarnya beda-beda? Atau sebetulnya bagaimana? Kalau kita pikir tujuannya sama nggak? Sama. Kenapa? Karena gini. Kenapa yang satu bilang nggak boleh makan sapi, satu bilang nggak boleh makan babi? Intinya kan pembatasan. Pendeta Gilbert mengiyakan pertanyaan dari Dr. Richard Lee, apakah memang benar Tuhan itu satu? Dan di situ dijawab iya oleh Pendeta Gilbert Lumoindong. Tetapi ada ayat di dalam Bible kepunyaan Pendeta Gilbert Lumoindong yang menyatakan dan tertulis di situ Tuhan itu Esa. Semisal di dalam Markus 12 nomor 29 jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Tuhan itu Esa. Jangan lalu menjadikan Esa itu adalah tiga dalam satu dalam tiga. Kalau sudah Esa, ya Esa saja. Betul nggak? Gitu. Ini saya nggak ngomong agama lain loh. Di agama Kristen aja, Advent nggak boleh makan babi. Nggak boleh makan babi. Oh iya? Oh, Advent nggak boleh makan babi dong. Nah, tapi Nggak makan daging atau nggak boleh makan daging? nggak makan babi, nggak minum kopi, nggak minum teh. Gitu. Pokoknya hanya yang produk alamiah aja. Gitu. Nggak boleh begitu-begituan. Itu Advent. Nah, emang babi nggak alami? tapi masuk di semua aturan yang ada di Muslim, sebetulnya ada di Imamat pasal 11. Kan itu Alkitab. Oke. Pendeta Gilbert mengatakan Advent tidak makan babi. Advent mengharamkan babi. Itu justru sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Karena Yesus juga mengharamkan babi. Tertulis di dalam Bible cetakan lama tahun 1991 di dalam Imamat 11 nomor 7 sampai 8. Demikian juga babi karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Nah, kalau umat Islam sangat jelas mentaati ayat di dalam Al-Quran yang juga mengharamkan babi. Ketika Yesus mengharamkan babi, Yesus tidak makan babi. Dikatakan oleh Pendeta Gilbert, Advent tidak makan babi, dan begitu juga Muslim tidak makan babi. Artinya siapakah di sini yang mengikuti ajaran Yesus? Di saat yang sama, Pendeta Gilbert itu makan babi, tetapi Advent dan orang Islam mengharamkan babi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Al-Quran itu apa sih? Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Mazmur, kan begitu. Nah itu kan semua kan adanya di Alkitab, gitu kan. Jadi peraturan-peraturan, makanya orang Muslim masuk rumah orang Advent
bisa makan apa saja. Karena dia nggak mungkin ada babi, nggak mungkin ada udang yang hidup di dua alam dan lain-lain, nggak mungkin. Gitu, karena itu nggak boleh. Gitu. Jadi intinya bahwa semuanya itu menuju ke sama. Cuman kembali penafsirannya. Kenapa misalnya mesti buka sepatu? Kenapa mesti pakai yang sederhana? Karena buat dia itulah yang terbaik. Setelah membahas makanan haram yaitu babi, lalu di sini Pendeta Gilbert Lumoindong membahas tentang melepas alas kaki ketika akan masuk rumah ibadah. Sebagaimana yang kita ketahui, orang Islam ketika akan masuk masjid pasti juga melepas alas kaki. Berbeda dengan umat Kristen, tidak melepas alas kaki ketika akan masuk ke gereja. Karena apa? Di dalam Bible kepunyaan Pendeta Gilbert Lumoindong, ternyata melepas alas kaki sebelum masuk rumah ibadah itu juga diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan sebelum umatnya memasuki tempat ibadah, hendaknya mereka melepaskan alas kaki mereka, sebagaimana yang ditulis di dalam ayat di dalam Keluaran 3 nomor 5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ada di dalam Keluaran 3 nomor 5. Dan lalu tertulis juga di dalam Mazmur 5 nomor 8, dan Panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tinggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Nah, ayat tersebut adalah perintah dari Yesus untuk melepaskan alas kaki sebelum memasuki rumah ibadah. Umat Islam melepas alas kaki ketika akan masuk masjid. Tetapi apakah umat Kristen mentaati perintah Yesus dengan melepas alas kaki ketika akan masuk gereja? Pak Pendeta, kalau semuanya sama, Pak Pendeta percaya sama, kenapa nggak Pendeta masuk ke Islam aja Pak Pendeta? Kan sama. Iya sama, sebetulnya sama aja, cuman saya senangnya Kristen. Karena babi masih enak buat saya gitu. Iya, betul. Gue nanya serius, dia jawabnya santai. Cuma saya takutnya sama Dokter Richard satu nih, karena Muslim boleh kawin 4 kali, awas loh, ya kan? Terus saya waduh, pokoknya saya lapor Ustadz Deli, saya bilang, yang ini khusus nggak boleh kawin 4 kali. Jangan-jangan dia karena mau kawin 4 kali. Satu pertanyaan dari Dr. Richard Lee yang membuat Pendeta Gilbert gelagapan teman-teman ya. Kelabakan dia menjawab pertanyaan dari Dr. Richard, kalau semua agama sama, kenapa tidak masuk Islam saja? Persepsi semua agama sama itu adalah persepsi di luar Islam teman-teman ya. Karena di dalam agama Islam jelas innatina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi kalau menurut persepsi dari Pendeta Gilbert Lumoindong semua agama sama, kenapa Pendeta Gilbert tidak masuk Islam saja? Tetapi pertanyaan serius tersebut membuat Pendeta Gilbert tidak mampu menjawab, dan justru dia membuat framing. Katanya Dr. Richard Lee masuk Islam agar bisa kawin 4. Nah teman-teman, kita akan jawab ya, soal kawin 4 atau poligami yang ada di dalam agama Islam itu justru adalah membatasi. Kalau tidak mampu maka cukup satu saja. Berbanding terbalik dengan ajaran yang ada di dalam Bible, ada ayat yang menuliskan bahwa ternyata Salomo mempunyai 700 istri, 300 gundik. Nah itu kan tidak ada batasnya. Justru di dalam agama Islam itu ayat adalah ayat batasan. Bagi yang mampu dan adil silahkan, bagi yang tidak mampu cukup satu saja. Itu tertulis seperti itu ayatnya. Jadi tidak bisa menjawab. Lalu Pendeta Gilbert mencoba memframing Dr. Richard Lee dengan katanya masuk Islam agar bisa kawin 4 kali. Suatu framing yang sangat keji yang dilempar oleh Pendeta Gilbert kepada Dr. Richard Lee. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.